Pacifist pasem para belum. Jika ingin damai, maka siaplah untuk berperang. Jadi kemarin tuh berapa totalnya Kadis sebenarnya? Totalnya ada 14, Mas. Oh, Jadi 14 ya. 14 lantamal yang sebelumnya existing ini ditingkatkan menjadi 14 kodairal gitu, Mas. Ya. Fungsi operasi apa saja nanti yang secara spesifik akan dilakukan? Ya, dari jenisnya yang kapal patroli lepas pantai serbaguna. Artinya apa? Dia mampu melaksanakan patroli jarak jauh. Karena juga memang bobotnya kan cukup berat. Sekitar 6.000 ton. Artinya dia mampu menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim. Bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Waduh, ada muka-muka baru nih. Aduh, anaknya suruh apa nih? Push up apa lari ya? Wih, siap salah. Push up kali lu. Siap. Enggak, bercanda-bercanda. Mumpung lu di sini, gue mau nanya. Kemarin tuh gue lihat ada upacara dan isinya TNI semua sama Presiden Prabowo. Gue nggak ngerti. Coba lu jelasin deh ke gue itu tuh acara apa sih? Jadi mau tau banget nih. Yuk, sini gue kasih tahu. Jadi, hari Minggu kemarin, Presiden Prabowo Subianto menghadiri gelar kesiapan pasukan operasional dan kehormatan militer. Jadi, satuan-satuan besar kayak Kopassus, Marinir, Kopasgat mengalami pemekaran, termasuk peningkatan status dari komandan menjadi panglima. Nah, tidak hanya 3 satuan itu, tapi juga peningkatan dari Lantamal menjadi Kodairal. Penasaran kan? Nah, gue nggak sendiri, tapi sudah bersama dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Tunggul. Kadis, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mas. Semuanya sehat ya? Siap. Kadis kayaknya fresh banget hari ini. Ya, harus fresh. Setiap hari harus fresh. Kadis, makasih sudah hadir ke dialog ini. Ya, terima kasih, Mas. Ini menyenangkan banget. Kalau kita lihat kemarin kan, luar biasa banget upacaranya ya. Megah, meriah, gelar kekuatan, menghadirkan bagaimana unsur-unsur. Nah, ini Kadis, kalau kita lihat di Angkatan Laut ini kan yang cukup menonjol kalau di pangkalan ada namanya Lantamal. Ya. Kemarin berubah status menjadi Kodairal. Nah, apa sih Kadis bedanya Lantamal dan Kodairal? Apa ada hal tertentu atau mungkin sesuatu yang akhirnya meningkatkan statusnya dari Lantamal menjadi Kodairal? Mas Jono mau tahu aja atau mau tahu banget nih? Oh, mau tahu banget dong Kadis. Ya. Jadi antara Lantamal dan Kodairal selain perubahan nama dan juga peningkatan komandannya yang sebelumnya dijabat oleh seorang perwira tinggi bintang 1, kemudian ditingkatkan menjadi perwira tinggi bintang 2. Kalau Lantamal sebelumnya ini hanya mengemban 2 fungsi, Mas Jonah ya. Yang pertama fungsinya yang disebut dengan Kolak Duk atau Komando Pelaksana Dukungan. Dan yang kedua adalah mengemban fungsi pembinaan baik personil maupun material untuk satuan-satuan yang berada di bawah komandonya Lantamal. Namun setelah ditingkatkan menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut, maka dari 2 fungsi tadi ditambah 1 fungsi lagi yang disebut yaitu dengan fungsi untuk operasional. Sehingga yang sebelumnya Lantamal tidak memiliki peran untuk melaksanakan operasi, setelah ditingkatkan menjadi Kodairal, maka dia bisa mengemban fungsi untuk operasi. Begitu, Mas Jana. Oh, nah ini Kadis. Jadi inget banget kalau nggak salah minggu lalu kalau ya. Jadi Bapak Kasal kan sempat cerita. Jadi Kodairal itu ternyata ada yang namanya Coastal Defense ya. Iya. Nah, apa sih Kadis Coastal Defense itu? Ya, jadi salah satu fungsi tadi, fungsi operasional dari Kodairal yaitu melaksanakan fungsi coastal defense atau kalau kita bahasa Indonesia kan menjadi pertahanan pantai. Yaitu apa? Yaitu untuk mempertahankan wilayahnya, yaitu wilayah yang merupakan wilayah kerja dari Kodairal dari serangan operasi amfibi musuh. Coastal defense ini juga bisa disebut dengan anti amfibi. Nah, di dalam melaksanakan fungsi untuk melaksanakan coastal defense, tentu saja
Yang pertama akan dilengkapi dengan satuan yang berfungsi untuk melaksanakan operasi pertahanan pantai itu, yaitu Satuan Pertahanan Pantai atau yang disingkat nanti dengan sebutan Sathantai. Sathantai. Di samping itu juga, tentu saja kalau kita mau melaksanakan fungsi operasi anti amfibi, yang pertama harus memiliki sarana-sarana untuk pendeteksian, baik berupa radar yang nanti akan dilengkapi dengan radar surveillance, radar untuk surveillance permukaan, surveillance, kemudian juga akan dilengkapi dengan underwater surveillance. Begitu Mas Jona. Jadi komponen tidak hanya komponen pangkalan seperti mungkin kapal sandar ya, tapi juga ada deteksi ya seperti yang tadi bilang, ada radar, ada juga surveillance begitu kan? Iya, betul. Ya. Nah, kalau untuk kode RL, jadi kemarin tuh berapa totalnya tadi sebenarnya? Totalnya ada 14 Mas. Jadi 14 Lantamal yang sebelumnya existing ini ditingkatkan menjadi 14 kodairal begitu Mas. Ya. Nah, kalau untuk IKN Kadis. Ya. Jadi kan kalau kita lihat di peta itu kan untuk Lanal hanya ada Lanal Balikpapan ya Kadis ya. Apakah mungkin ke depannya nih mungkin barangkali ya, apa ada mungkin rencana Angkatan Laut akan membentuk kodairal gimana Kadis? Iya, untuk IKN tersendiri ini kan suatu hal yang sangat spesifik karena berkaitan dengan pengamanan ibu kota kita ya. Tentu saja nanti masih dalam tahap pengkajian apakah harus ditingkatkan untuk menjadi kodairal. Namun sepertinya memang mengarah ke sana gitu Mas, untuk ditingkatkan menjadi kodairal. Bentar Jonah. Dari tadi kan ngebahas kodairal. Gue sebenarnya nggak gitu ngerti kode RL itu bahasa yang lebih dipahami itu apa. Nah, oke Kadis, ini emang nggak semua orang mungkin paham ya Kadis ya. Iya. Jadi kan kalau orang mungkin taunya koda nih, angkatan darat. Ini sekarang tiba-tiba orang koda RL. Iya. Gimana sih Kadis? Apa sih sebenarnya koda RL? Mungkin untuk orang-orang awam, bagaimana untuk menjabarkannya atau mungkin menjelaskannya? Iya, jadi kodairal yang seperti tadi saya sudah sebutkan merupakan peningkatan yang sebelumnya Lantamal. Lantamal singkatan dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Dari namanya sebenarnya sudah bisa kita prediksi tugasnya, yaitu tugasnya untuk memberikan dukungan pangkalan. Salah satunya untuk mendukung siapa? Yaitu satuan-satuan operasional kita, baik kapal perang, pesawat udara maupun pasukan marinir. Nah, sementara kalau kodairal dari singkatan sebenarnya sudah cukup jelas juga Mas Jona ya, Komando Daerah Angkatan Laut. Jadi hal ini lebih difokuskan terhadap fungsi dia untuk mempertahankan sesuai dengan wilayah kerjanya terhadap ancaman-ancaman terutama yang datangnya dari laut. Makanya tadi sempat saya sebutkan harus mampu melaksanakan fungsi operasi anti amfibi. Kalau ada musuh yang akan menyerang dari wilayah lautan, maka kodairal ini memiliki fungsi untuk mempertahankan pantai itu. Dengan suatu konsep ada yang disebut dengan A2AD atau singkatan dari Anti-Access and Area Denial. Anti-Access, orang mau masuk, kita tutup aksesnya. Dengan apa? Dengan sistem pertahanan kita. Atau Area Denial, artinya suatu area yang kita jaga supaya orang tidak masuk. Lagi-lagi dengan sistem pertahanan kita, baik surveillance, pendeteksian, sensor, maupun senjata-senjata pertahanan pantai. Gitu Mas Jona. Jadi lu tahu kan bedanya? Jadi itu adalah pangkalan, tapi karena sekarang beralih menjadi kodairal, gampangnya nih, ini pangkalan tidak hanya pangkalan, tapi ditambah nih kapasitasnya. Mulai dari persenjataan, sensor, dengan kemampuan. Nah, tadi saya sempat cerita nih, anti-access area denial. Apa sih nih? Wah, pasti susah kan? Jadi, itu gampangnya adalah blokade laut. Jadi, kalau misalnya ada ancaman datang, diblokade, gampangnya gitu. Entah mungkin menggunakan ranjau ya Kadis ya? Ya. Atau mungkin adanya pertahanan pantai laut sesuai dengan pengembangan. Gitu. Nah, sama ini Kadis, ini soal kedatangan KRI Brawijaya. Iya. Wah, ini kan kapal PPA ya Kadis ya? Iya. Apa sih PPA Kadis? Kok susah sekali? Iya, memang kapal ini kan berangkat dibuat dari Itali, sehingga menggunakan istilah-istilah bahasa Itali. PPA sendiri kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu artinya
multi-role offshore patrol vessel atau kapal patroli lepas pantai serbaguna. Oke. Iya, itu sebenarnya pengertian seperti itu. Namun kalau kita lihat dari fungsinya, ini lebih cenderung pada salah satu kapal kombatan kita yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi, tentu saja prinsipal naval warfare dia mampu laksanakan, yaitu pertahanan permukaan, peperangan permukaan, peperangan udara maupun peperangan bawah permukaan. Selain daripada itu juga dia bisa mampu melaksanakan fungsi-fungsi tambahan seperti dukungan untuk operasi amfibi, yaitu naval gunfire support atau bantuan tembakan dari kapal. Kemudian juga bisa melaksanakan operasi intelijen, kemudian operasi dukungan terhadap operasi pasukan khusus. Nah, Gitu, Mas. rencana kapan nih sampai ke tanah air nih? Mudah-mudahan awal bulan depan udah nyampe awal bulan depan. Nah, nanti akan ditaruh di mana Kadis nih kapalnya? Kapal ini sudah direncanakan akan ditempatkan di Koarmada 2 di Surabaya. Merupakan bagian organik nanti dari Koarmada 2 Satuan Kapal Eskorta gitu Mas Jana. Kadis, kalau lihat di gambar nih atau lihat di YouTube, kan kapal kayak panjang banget ya? Iya, betul. Berapa panjangnya Kadis? 142 meter. Mas. Dan bisa masuk nanti ya ke dermaga? Bisa. Karena panjang dermaga yang disiapkan di dermaga Madura saja itu kan panjangnya sudah kurang lebih sekitar 450 meter. Jadi cukup. Berarti untuk dukungan kayak listrik, Ya. atau mungkin air tawar, Ya. udah aman ya Kadis ya? Sudah aman, listrik, air tawar sedang disiapkan. Begitu juga dengan kedalaman dari dermaga yang akan digunakan untuk KRI jenis PPA ini sudah disiapkan, Mas. Jadi ini adalah kapal terbesar ya, Ya. yang saat ini yang Ya. akan dimiliki Angkatan Laut. Ya. Nah, untuk gelar operasi ini akan di mana Kadis nih? Atau mungkin fungsi operasi apa saja nanti yang secara spesifik akan dilakukan? Ya, dari jenisnya yang kapal patroli lepas pantai serbaguna, artinya apa? Dia mampu melaksanakan patroli jarak jauh, karena juga memang bobotnya kan cukup berat, sekitar 6.000 ton. Artinya dia mampu menghadapi cuaca-cuaca yang ekstrim, Oke. sehingga dia bisa melaksanakan operasi pengamanan perbatasan yang jaraknya cukup jauh. Seperti Mas Jonah tahu kan kita berbatasan dengan 10 negara sekeliling tetangga kita ini ya, gitu Mas Jonah. Oh, berarti Laut Natuna Utara aman ya? Aman dong. Berarti nggak ada masalah Kadis ya? Betul. Nah, kalau Ambalat gimana Kadis? Ya, Ambalat ya harus bisa kita amankan, Karena kita kan Angkatan Laut juga terus menggelar operasi pengamanan perbatasan di seluruh perbatasan kita, termasuk dengan Malaysia di daerah Ambalat. Gitu. Oh, berarti nggak ada masalah ya? Misalkan ada naik dikit nih atau eskalasi arah PPA, aman ya Kadis ya? Aman. Luar biasa Kadis ya. Berarti PPA itu semacam kapal patroli atau bukan? Jelasin ke gue. Gini, PPA jadi itu. memang ada pemahaman yang memang tidak mudah ya. Jadi kalau kita orang Indonesia mungkin taunya PPA mungkin kapal besar. Tapi kalau di TNI Angkatan Laut ada klasifikasi yang sebenarnya agak beda-beda tipis nih. Ada yang menyebutnya frigat, ada yang bilangnya OPV, kapal patroli. Nah, Kadis, ini supaya nggak sumir, supaya nggak bingung ke orang nih, apalagi kan ini kan kapal kan gede banget ya, Iya. akan jadi benchmark nih Angkatan Laut. Gimana pemahamannya Kadis untuk menyebut ke orang? Nah, jadi ini sebenarnya masuk kapal patroli atau kapal frigat? Orang pikirnya kan kalau kapal patroli kapal kecil, Iya. kapal-kapal yang buat nelayan. Iya. Nah, jadi gimana Kadis? Nyebutnya kita tetap sesuai dengan spesifikasi teknis dari pabriknya, yaitu multi-role offshore patrol vessel. Tetap itu. Kalau tadi di Majona nanya bagaimana dengan kapal patroli itu kan identik dengan kapal kecil, betul. Tapi ini bukan kapal patroli, tapi ini multi-role offshore patrol vessel. Artinya kapal yang mampu berpatroli jauh ke lepas pantai dan mengemban fungsi multi-role. Multi-role itu segala fungsi dia bisa jalankan. Seperti tadi yang sudah sampaikan di awal, Mas Jonah. Mulai dari principal naval warfare dia mampu laksanakan. Kemudian operasi bantuan terhadap pasukan khusus, bantuan tembakan kapal maupun operasi intelijen juga mampu dia laksanakan. Dan itu fungsi itu tidak dimiliki untuk kapal-kapal yang jenis patroli gitu, Mas. Gitu. Jadi untuk fungsi asasi bisa anti kapal permukaan, Yes. anti kapal selam, Iya. sama anti Udara. serang udara. Iya. Ya? Wah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau di Angkatan Laut
memang ada banyak klasifikasi kapal. Tapi kalau kita lihat di dunia internasional, itulah kapal itu lebih kepada jenis senjatanya nih. Misalkan ada kapal selam, ada kapal yang punya kemampuan anti kapal selam, atau mungkin ada rudal, atau mungkin ada pesawat tempur lawan. Nah, ada lagi namanya anti aircraft ya, Pak, anti serangan udara ya. Anti udara, kan iya. istilahnya. Ya. Iya. Sama ada juga mungkin ketika mendeteksi kapal lawan, ada lagi anti kapal permukaan. Iya, Nah, betul. itu berarti yang membedakan adalah jenis senjatanya kan, ya? Yes, salah satunya ya. Yang pertama bobot ya, bobot kapal ini atau ukurannya ini menentukan jenis sensor maupun jenis senjata yang dia bawa. Kalau kapalnya semakin besar, tentu saja dia akan semakin mampu untuk membawa perlengkapan yang lebih banyak, baik mau sensor maupun senjata gitu, Mas. Nah, Kadis, kalau kita lihat kapal ini kan dari Italia. Iya. Komandannya pun komandan pertama. Iya. Kalau Kadis melihat, kita sudah capable nggak? Baik mungkin dari sisi sumber daya manusianya, mungkin dari latihan, mungkin dari pengenalan atau familiarisasi gitu bahasanya. Kadis, menurut Kadis sudah optimal nggak yang cawak pertamanya atau awak pertamanya? Ya, awak memang yang pertama pasti dipilih dari personil-personil yang berprestasi, Mas. Kemudian kita juga sebenarnya secara periodik ini kan selalu melatih, mengirim para perwira kita untuk bersekolah ke luar negeri. Kemudian kalau ada kondisi spesifik seperti pengambilan kapal di Italia seperti ini, tentu saja kan sebelum dia melaksanakan pengoperasian kapal secara full, ini kan akan dilatih dulu di negara asalnya, yaitu di Italia. Sehingga diharapkan setelah dia melalui latihan di Italia, kemudian dia akan menyeberangkan kapal dari Italia ke Indonesia yang cukup lama, itu sudah mampu untuk melaksanakan pengawaan terhadap kapal ini secara full, gitu, Mas. Oke, berarti untuk kapal kedua, KRI Prabu Siliwangi. nanti formatnya baik mungkin dari pengiriman dan latihan juga sama ya? Sama, kurang lebih sama, ya. Nah, jadi biar orang tahu nih, kalau lihat kapal PPA, kita punya dua. Nah, Kadis, ini kalau kita lihat pengembangan Renstra ke depan nih, Ya. Angkatan Laut. Ya. Kalau dahulu, saya masih ingat Kadis ya, kalau dulu kan istilahnya MEF, Ya. Minimum Essential Force. Iya. Nah, sekarang kan sudah berubah nih menjadi Optimum Essential Force. Nah, ini sederhananya Kadis, kalau kita pengembangan TNI Angkatan Laut nih, mulai tahun ini 2025 sampai mungkin antara 5 sampai 10-15 tahun ke depan ya. Iya. Nah, Kadis bisa cerita nggak? Jadi pengembangan Angkatan Laut ke depan ini seperti apa, Kadis? Sistem pertahanan kita, Mas Jonaya, ini mengacu kepada konsep pertahanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Kita menyebut yaitu sistem pertahanan pulau-pulau besar. Ada 5 pulau besar dan strategis ya, mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, berangkat dari situ, tentu saja setiap pulau besar ini diharapkan memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan pertahanan secara mandiri. Untuk itu akan dibentuk 5 armada. Sorry Kadis, sorry aku potong. Pertahanan pulau besar itu maksudnya gimana sih, Kadis? Kita kan pulau kan banyak banget nih, Mas Jonaya. Ada berapa pulau, Mas Jonaya? Menurut saya berapa? 17.000 lebih, Ya, Pak. sekitar 17.000 ya. 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Itu Pulau Gebang sama Pulau Gadung belum dihitung, Mas Jonaya. 17.000 pulau. Itu kan terdiri dari pulau yang besar dan yang kecil. Tetapi kalau kita ngelihat pulau yang paling besarnya kan ada 5 itu saja. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Oke. Jadi pulau besar itulah yang fokus Angkatan Laut ke depan ya berarti ya? Ya, Kadis ya? ya, sesuai dengan konsep pertahanan negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Gitu. Jadi pulau besar itu nanti akan dibangun apa, Kadis? Atau seperti apa nanti? Iya, jadi setiap pulau itu dari Angkatan Laut yang pertama, dari sekarang kondisi 3 armada yang ada, armada 1, 2, dan 3, akan ditambah menjadi 2 lagi. Sehingga total ada 5. Berarti makin mekar ya? Yes, semakin besar. Oke. Jadi bukan lagi paradigma armada bernomor ya, 1 Indonesia Barat, 2 Indonesia Tengah, 3 Indonesia Timur, berarti sudah pulau-pulau besar berarti ya? Iya. Oh gitu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, selain armada, kita juga akan mengembangkan marinir yang saat ini ada 3 pasmar, menjadi 5 pasmar juga.
Mengikuti armada. Mengikuti armada. Berarti Kolin Lamil ikut? Ya, Kolin Lamil juga. sama. Nanti akan dikembangkan dari 3 satelit Lamil yang ada menjadi 5 satelit Lamil. Sampai Pusidros juga mungkin. Pusidros juga sama. Wah, luar biasa ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, pus penerbal juga 5 wing. Kemudian kita juga akan membentuk depo-depo logistik di dalam 5 pulau besar tersebut. Sebentar Kadis, depo logistik itu maksudnya gimana itu? Jadi untuk mencukupi kebutuhan logistik dari sistem pertahanan kita juga harus mampu mengembangkan contohnya ketahanan pangan di tempat tersebut. Juga ada gudang-gudang amunisi maupun gudang senjata yang akan dibangun di kelima pulau tersebut, Mas Jona, gitu. Oh, jadi gampangnya perbekalan ya, Kadis, Ya, kurang lebih begitu, Jadi ya. logistik Ya. atau kesiapan gitu Ya, ya. betul. Jadi kan kalau orang awam kan taunya kapal akan dirawat nih. Iya. Kapal tuh akan naik, Iya. nanti dibersihin Iya. kan, apa kerang ya Kadis ya? Ya, Apa tiram. yang itu kan memperlambat laju kapal tuh. Iya, betul. Nanti kalau udah bersih, mesinnya kalau di service atau repowering kadang-kadang kan Iya, istilahnya kan, iya. baru lagi. Berarti kesiapan itu nanti jadi 5 pulau besar tadi akan 5 berarti ya, Kadis ya? Iya, betul. Ya, kurang lebih bisa diterjemahkan 50 ini memiliki 5 sistem pertahanan yang sama kuatnya, begitu. Nah, itu kapan Kadis rencananya? Tadi seperti Mas Jona, bertahap akan dilaksanakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan. Oh, berarti yang pertama karena Nikoda Eral sudah terbentuk, berarti nanti kalau sudah stabil, barulah nanti akan rencana armada Iya. berpulau besar itu ya. Betul. Ya, dilaksanakan secara bertahap. Nah, kalau untuk KRI kapal perang ini, pasti akan ditambah dong, Kadis? Pasti, karena armadanya kan bertambah, jadi kapal perang juga pasti akan bertambah, dan alutsista yang lain, beserta dengan sarana pendukungnya. Berarti kalau kita melihat, misalkan contoh ancaman di kawasan tuh, Kadis, Iya. atau peperangan saat ini kan sudah menggunakan drone. Iya. Belum lagi kita nggak usah sebut negara, Kadis ya, misalkan sudah menggunakan ada pesawat tempur, apalagi dengan pesawat pengawas atau AWC lah. Nah, Iya. berarti Angkatan Laut sebenarnya sudah tidak kalah ya, sudah mengikuti juga zaman Iya, Kadis ya. betul. Iya. Di dalam salah satu doktrin peperangan yang kita miliki di Angkatan Laut dan selalu diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan adalah kita memiliki yang namanya electronic warfare atau peperangan elektronik. Ini Apa itu, Kadis? yaitu sebelum terjadinya kinetic warfare ya, yang tembak-tembakan antara dua kapal katakan begitu, kita harus mampu untuk mendeteksi pancaran gelombang elektromagnetik dari musuh-musuh kita atau bakal musuh kita. Dan ini dilaksanakan mulai dari masa damai, mulai dari pendeteksian, nanti penyadapan, kemudian kita melaksanakan disepsi atau pengelabuan dan lain sebagainya. Gitu, Mas Jona. Nah, nih Kadis, terakhir. Kesiapan TNI Angkatan Laut menghadapi ancaman. Gimana, Kadis? Mungkin boleh di spill dikit nih, gimana sih kesiapannya atau mungkin bagaimana untuk menghadapi barangkali ketika mungkin ada ancaman, Kadis? Dengan sistem pertahanan yang kita miliki ya, tentu saja kan organisasi militer pasti dibentuk untuk menghadapi suatu ancaman. Ancaman kan ada dua, ada ancaman militer, ada ancaman non militer. Gitu ya. Keduanya ini apabila sudah menyangkut tentang kedaulatan dan keutuhan negara, maka itu akan menjadi tugasnya TNI, dalam hal ini ada Angkatan Laut kalau kita lebih spesifik. Dari ancaman-ancaman yang ada, sekarang ini kalau Mas Jona lihat, kan lebih banyak ke ancaman non-militer ya. Contoh, penyelundupan narkoba. Ini adalah ancaman non-militer, tapi menjadi domainnya Angkatan Laut. Kenapa kok menjadi domainnya Angkatan Laut? Karena Angkatan Laut mengenal Trinitas TNI Angkatan Laut. Apa aja, Kadis? Yang ini berlaku seluruh dunia. Yang pertama melaksanakan fungsi militeri atau military rule, perang secara konvensional. Kemudian yang kedua adalah fungsi diplomatik. Kalau Mas Jona sering lihat, kita sering mengirimkan kapal-kapal perang ke luar negeri untuk melaksanakan muhibah. Ini dalam rangka melaksanakan fungsi diplomatik. Oh, berarti termasuk pengiriman kapal ke Lebanon ya? Ini, Phil? Kalau Lebanon lebih cenderung kepada fungsi menjaga perdamaian dunia, Mas. Tapi kalau yang agak full, tapi fungsi diplomatiknya pasti ada di situ. Tapi kalau fungsi diplomatiknya lebih
kuat itu kalau kita mengirim KRI Bimasuci gitu Mas Jona. Saya Ya. Jadi kangen saya. Ya. Nah, baru yang ketiga Mas Jona ya. Selain tadi yang pertama military role, kemudian diplomatic role. Nah, yang ketiga ini yaitu constabulary role atau penegakan hukum. Oke. Angkatan Laut kan mempunyai fungsi itu. Kalau Mas Jona lihat kemarin beberapa saat yang lalu kita mengagalkan penyelundupan narkoba di sepanjang Selat Malaka, itu karena kita melaksanakan fungsi itu. Termasuk penggagalan masuknya narkoba 4 ton. Yes. Iya, Ya, betul sekali itu. Berarti ini penerapan teori Kenwood ya? Ah, ya. Wah, gitu. Iya, betul, Wah, betul. keren banget Kadis ya. Iya. Membuka wawasan orang awam nih, gitu. Termasuk saya nih, Iya. Kadis ya, itu lebih mengenal sebenarnya kode erat seperti apa dan pengembangan. Kan selama ini kan mungkin orang taunya, ih kok tentara ini kok nambah-nambah terus sih, nambah satuan, Iya. terus kayak apa-apa tiba-tiba kok ada lagi satuan baru, terus belum lagi orang mikirnya kan, orang kan mikirnya kok bintang-bintang baru, pikir Iya. kan begitu kan. Tapi kan ada hal yang orang harus paham bahwa ini untuk eskalasi ancaman Iya. atau untuk meniadakan, atau gampangnya begini, kita mungkin sekarang damai nih, tapi kita nggak tahu tiba-tiba mungkin Iya. akan bereskalasi seperti kawasan. Iya. Jadi adanya satuan atau pembentukan ini untuk mengantisipasi Iya. ada ancaman gitu. Tahu nggak lo? Tapi gue penasaran juga, tadi kan ada ngebahas soal penggagalan penyelundupan narkoba segala macam. Jona, lo pernah nggak sih liputan soal itu? Jadi ini masih fresh banget nih, masih segar. Jadi bulan Mei, gua ke Batam itu melihat kapal angkatan laut berhasil menggagalkan narkoba. Jadi ini sebenarnya kerjasama ya antara angkatan laut dengan pihak lain. Ada BNN, ada Bea Cukai, keberhasilan angkatan laut. Jadi benar tadi kata Kadis tuh, penegakan constabulary atau penegakan hukum. Terus gua selain ikut acara konvers itu gua pernah ikut juga. Tadi yang Kadis bilang pernah ikut kapal Bimasuci itu 2022 tuh gua berlayar 91 hari. Jadi melihat bagaimana sih angkatan laut mulai dari tidak hanya mungkin disiplinnya tapi pemahaman mereka, dan juga kapal tuh datang tuh ngapain itu, dan tuh keren banget gitu. Jadi ini matra yang cukup unik dan berbeda, tapi inilah yang orang harus paham apa sih atau fungsi angkatan laut gitu. Berarti lo udah lihat langsung kapalnya ya kayak gimana ya? Gue jadi penasaran deh. Tapi soal sistem persenjataan nih, sebenarnya persenjataannya angkatan laut tuh udah setara sama kebutuhannya pertahanan modern belum sih? Nah, ini menarik nih. Sebenarnya kalau dari kacamata gue nih, sebenarnya fungsi ideal atau menuju angka ideal itu sebenarnya masih belum. Tapi kalau kita lihat nih komitmen pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto atau Menhan itu memang sudah mengarah ke sana. Pertama, Kementerian Alutsista sudah mulai nih membangun kapal secara mandiri. Ya, contohnya misalkan ada Fregat Merah Putih yang dibangun PT PAL. Terus yang kedua, sudah ada lagi pengembangan sistem sensor atau mungkin kesenjataan. Contohnya misalkan dari BUMN PT PAL atau PT Lena. Lu harus tahu nih, ini orang yang mungkin secara awam tidak mengetahui hal seperti ini. Ditambah lagi dengan menggandeng pihak swasta atau industri swasta atau galangan kapal, bangun kapal. Jadi untuk menuju ideal akan, tapi memang tunggu nih duit. Tapi yang pasti akan menuju ke sana. Jadi memang kita sekarang lagi bangkit nih untuk membangun kemampuan kita. Tidak hanya mungkin matra laut tapi darat maupun udara. Jadi tujuannya adalah nanti adanya kesinambungan dan juga efektivitas khususnya dalam rangka menjaga pertahanan. Nah, Kadis, ini untuk menutup obrolan kali ini. Apa sih tujuan pemerintah membangun kekuatan pertahanan ini? Iya, Mas Jona. Mungkin bagi masyarakat kita ya, bertanya dalam benaknya, kenapa tentara kita dibesarkan atau dikuatkan ya? Melihat mungkin dari upacara yang di Batu Jajar. Ada satu prinsip, Mas Jona ya. Apa tuh, Kadis? Civis pacem para belum. Apa, Bis? Civis pacem para belum. Apa itu? Jika ingin damai, maka siaplah untuk berperang. Jika ingin damai, Siaplah untuk berperang. wih, gila. Keren juga kata-kata Kadis ya. Kita ibaratkan kalau kita ini belajar bela diri sampai sabuk hitam, maka
setelah orang lain mengetahui kalau kita ini sabu hitam dan sangat ahli di dalam bela diri, bisa dipastikan tidak ada orang yang mau menantang kita. Wih, sadis. Gitu aja. Gila, sabuk hitam ya analoginya. Iya. Jadi untuk mencegah adanya orang jahat, Iya. kita membangun pagar nih kan? Iya. Membangun pagar, Harus kuat. pasang alarm, Iya. pasang CCTV, jadi meminimalisir orang jahat masuk ke rumah kita. Iya. Lu udah tahu belum? Kalau gua kebanyakan nanya, kasihan Kadis nih banyak agenda. Iya, ya udah mulai ngerti sih gue sekarang. Oke, nah, thank you loh udah dijelasin. Oke. Udah langsung bawa narsumnya, aduh luar biasa. Ya ngerti nama dikit lah ya. Abis ini gue belajar lagi sama lo. Oh siap. Kayaknya lu sibuk banget deh, abis ini lo agendanya apa? Jadi rencananya gua 17 Agustus mau ke Ranai, ke Natuna. Jadi gua pengen melihat gimana sih orang-orang di perbatasan atau mungkin pulau terluar dan juga tentara yang ikut menjaga. Jadi menurut gua ini hal yang orang nggak pernah tahu dan orang harus lihat. Jadi inilah salah satu sumbangsih mereka dalam rangka menjaga bangsa. Menarik banget sih kayaknya liputanmu nanti. Gue penasaran juga. Oke, ya udah lo lanjutkan agenda lu. Gue tidak mau mengganggu banyak-banyak dan memotong waktu lu. Thank you loh. Oke, thank you.